Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Ya, halo adik-adik semua, di mana saja berada. Apa kabarnya nih? Kak Tina berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dipelihara oleh Tuhan. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, yang bulan kemarin Kak Tina kan bercerita tentang Nabi Elia yang dipelihara oleh Tuhan. Masih ingat nggak ya ceritanya tentang apa ya? Ya, benar. Waktu itu Tuhan memelihara Nabi Elia ketika Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke mana? Sungai Kerit. Di sana Nabi Elia bisa dapat minum, ya, bisa dapat apa lagi? Makanan dari burung gagak. Apakah dengan musim kemarau yang begitu panjang, kira-kira Sungai Kerit itu tetap dialiri air ataukah sungai itu lambat laun dia menjadi kering? Apakah ketika dia menjadi kering, apakah Tuhan masih tetap pelihara Nabi Elia? Nah, kamu mau tahu ceritanya? Yuk, duduk yang baik dulu. Kak Tina mau lihat ini. Anak-anak Kak Tina semua, adik-adik Kak Tina semua duduk dengan yang baik. Oke, siap. Beginilah firman Tuhan. Tetapi, sesudah beberapa waktu, sungai itu, yakni Sungai Kerit itu, menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidom, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, Elia mulai bersiap. Dia lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, dari jauh nih, ia melihat di sana ada seorang janda, dia sedang mengumpulkan kayu api. Kemudian ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Aku haus, aku mau minum nih." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Nabi Elia ini berkata lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian
Aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan kamu bawa roti itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Apakah perempuan itu menolak untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Tidak, adik-adik. Perempuan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Ya, dia beserta anak perempuannya itu mendapat makanan dalam beberapa waktu lamanya. Bahkan yang tadi tepungnya yang hanya segenggam dan minyak yang hanya sedikit, ya, itu tidak habis. Tepung tidak habis, bahkan minyak pun itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Nah, anak-anak, kita dari ini dapat belajar ya. Pertama, kita belajar dari Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ya dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ketika dia sudah dari sungai Kerit yang sudah kering itu, Nabi Elia mau taat, dia mendengarkan suara Tuhan, dia pergi ke Sarfat, dan di sana Tuhan sudah menyediakan seorang janda yang akan memberikan Nabi Elia sepotong donat. Bukan, sepotong roti. Nah, anak-anak, kalau Tuhan memelihara Nabi Elia, Tuhan juga pasti memelihara kita. Gimana Kak Tina cara Tuhan memelihara kita? Tuhan memelihara kita itu Tuhan memberikan berkat. Berkat itu bukan saja berupa uang yang banyak. Terus aku punya mobil yang banyak. Aku punya rumah ada 10 loh Kak Tina. Bukan. Berkat Tuhan bukan saja berbicara tentang itu. Tapi berkat Tuhan itu ketika kamu memiliki tubuh yang sehat, ya, kamu diberikan kepintaran untuk mengikuti sekolah online, ya. Terus kamu diberi makanan, minuman. Terus pemeliharaan Tuhan bagiku apalagi Kak Tina? Ya, Tuhan memelihara kamu melalui papa dan mamamu yang setia menjagamu, memberikan kamu makan, memberikan kamu tempat tinggal yang bagus, ya, yang enak, yang nyaman, yang bisa kamu tidur, terhindar dari panas, dari hujan. Ya, itulah bukti pemeliharaan Tuhan bagi kamu dan bagi Katina juga, ya. Jadi perlu nggak ya Katina aku khawatir? Tidak, karena apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, ya, kita tetap dipelihara olehnya. Terus yang kedua, kita belajar dari perempuan itu atau janda di Sarfat itu. Dia apa ya, Katina ya, yang kita bisa pelajari? Dia mau T-A-A-T. Apa? Taat. Nah, dia mau melakukan karena dia tahu bahwa Tuhan memakai
nabinya ini ya yang akan menolong mereka menghadapi krisis yang sementara mereka alami ya. Namun ketika dia taat, dia percaya kepada Tuhan melalui Nabi Elia, dia masih bisa apa? Mereka masih bisa makan roti setiap hari. Nah, anak-anak, untuk itu jangan lupa ya untuk tetap taat kepada Tuhan. Caranya gimana ya? Caranya kamu berdoa, apalagi baca firman Tuhan. Apalagi ya taatnya ya. Taatnya itu kamu mengikuti rema setiap saat yang telah dikirim oleh lause-lause ya yang sudah membuat rema ini supaya kalian bertumbuh dalam iman, percaya kepada Tuhan, dan yang terakhir taat kepada kedua orang tuamu. Kok bisa Katina aku harus taat kepada, kan Katina suruh aku taat kepada Tuhan, bukan taat kepada papa mama. Ketika kamu taat kepada papa mama, kamu sementara taat kepada Tuhan. Kok bisa Katina? Iya, karena orang tua itu adalah wakil Allah di dunia ini untuk apa? Untuk mendidikmu, mengasihi Tuhan, untuk merawatmu, menjagamu. Jadi kamu harus taat kepada orang tua. Oke? Oke, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan pegangan dalam kehidupan kita. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini kami dapat melihat bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan bangsa ini yang masih COVID, dan kami masih tetap percaya bahwa kami berada di tangan yang tepat yang pasti akan memelihara kami. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti renungan malam yang ada. Kami mau taat juga kepada kedua orang tua kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye.